days, I can see right through you. You seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Perkenalkan, nama saya Kornik Nasir. Saya akan mencoba menjelaskan tentang metode Simplex. Metode Simplex ini biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, atau sama dengan, yang tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Metode Simplex dibagi menjadi 2, yaitu maksimasi dan minimisasi atau meminimumkan. Contohnya, kita ambil sebuah kasus metode Simplex. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita kerjakan dengan metode Simplex dengan model matematika dengan cara meminimumkan. Fungsi tujuannya disimpulkan dengan Z, yaitu min 3x1 tambah x2 tambah x3. Dengan fungsi kendala ada 3, yaitu pertama, x1 kurang 2x2 tambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Fungsi kendala keduanya yaitu min 4x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Dan fungsi kendala ketiganya 2x1 kurang x3 sama dengan min 1. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan kasus ini dalam metode Simplex, yaitu pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus positif, dan keduanya, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan min 1. Ketiga yaitu fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack atau disimbolkan dengan S. Variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan dari unit produk yang bersangkutan. Contohnya kita ambil salah satu fungsi kendalanya yaitu di ini, yaitu 2x1 tambah 2x2 lebih kecil atau sama dengan 100 dengan titik optimasi 25,7 dan 21,5. Artinya x1 ini 25,7 dan x2 nya 21,5, sehingga menjadi 2 kali 25,7 tambah 2 kali 21,5 sama dengan 51,4 tambah 43 sama dengan 94,4. Maka jelas bahwa 94,4 lebih kecil sama dengan 100. Sisanya adalah 5,6 menit. Sisa waktu yang demikian disebut variabel slack atau disimbolkan dengan S. Keempatnya itu fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus dan menambahkan variabel artifisial atau disimbolkan dengan R. Kelima yaitu fungsi kendala dengan persamaan sama dengan dalam bentuk umum ditambahkan dengan variabel artifisial atau disimbolkan dengan R. Keenam, setiap variabel artifisial atau disimbolkan dengan R dalam fungsi tujuan diberikan nilai penalti atau simbol M. Simbol M ini merupakan bilangan positif yang sangat besar. M bertanda negatif jika fungsi tujuannya memaksimalkan, dan jika bertanda positif fungsi tujuannya minimisasi. Baik, kita kembali pada penyelesaian masalahnya, yaitu fungsi tujuannya atau disimbolkan dengan Z min 3x1 tambah x2 tambah x3. Dan fungsi kendalanya ada 3, ambil fungsinya itu pertama x1 kurang 2x2 tambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Fungsi kendala keduanya min 4x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Dan fungsi kendala ketiganya 2x1 kurang x3 sama dengan min 1. Baik, sekarang kita menyelesaikan fungsi kendala. Kita bawa persamaan, yaitu x1 kurang 2x2 tambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Kita tambahkan dengan simbol S atau tambahkan dengan slack. Hasilnya yaitu x1 kurang 2x2 tambah x3 tambah slack pertama sama dengan 11. Keterangannya itu
fungsi kendala dengan pertidaksamaan kecil sama dengan dalam bentuk umum kita ubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel. Ini contohnya S pertama atau select pertama adalah kapasitas yang tidak digunakan dari unit code yang bersangkutan. Kedua itu min 4 X1 tambah X2 tambah 2 X3 lebih besar dari 3 kali min 1. Keterangannya, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar ini dalam bentuk umum kita ubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan salah satu variabel surplus dan menambahkan variabel artifisial atau disimbolkan dengan R. Ini hasilnya contohnya 4X1 kurang X2 kurang 2X3 lebih kecil atau sama dengan min 3. 4X2 kurang X2 kurang 2X3 tambah select kedua atau S2 sama dengan min 3 kali min 1. Hasilnya itu min 4X1 tambah X2 tambah 2X3 kurang S2 tambah R1 sama dengan 3. Nah, kendala ketiganya itu contohnya 2X1 kurang X3 sama dengan min 1 kita kalikan dengan min 1. Keterangannya itu fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel dan menambahkan variabel artifisial N. Sekarang kita melakukan perubahan dari kendala kedua berdasarkan nilai R1 ke kendala kedua, yaitu min 4X1 tambah X2 tambah 2X3 kurang S2 tambah S1 sama dengan 3. Perubahan kendala kedua yaitu R1 sama dengan 3 tambah 4X1 kurang X2 kurang 2X3 tambah S2 atau select kedua. Perubahan dari kendala ketiga berdasarkan nilai R2, yaitu kendala ketiganya itu min 2X1 tambah X3 tambah R2 sama dengan 1. Perubahan dari kendala ketiga. R2 nya sama dengan 1 tambah 2X1 kurang X3. Sekarang kita masuk pada fungsi tujuan. Tambahkan nilai select pertama tambah select kedua tambah nilai penalti atau NR1 dan NR2. Fungsi tujuannya itu min 3X1 tambah X2 tambah X3 tambah OS pertama tambah OS kedua tambah NR1 tambah NR2. Tentu seandainya kita tambahkan nilai S1 dan S2 sama dengan 0, sehingga fungsi tujuannya menjadi fungsi tujuannya itu min 3X1 tambah X2 tambah 3 tambah N kali 3 tambah 4 X1 kurang X2 kurang 2X3 tambah S2 tambah N kali 1 tambah 2 X1 kurang X3. Setelah itu kita kelompokkan dengan memberi tanda dan ditambahkan setiap kelompok yang sudah diwarnai dan misalkan yaitu min 3X1 4M X1 2M X1 min 3 sini sama dengan min 3 tambah 6 M X1 dan seterusnya itu kita kelompokkan yaitu 1 kali 2 M X2 1 kurang M X2. Seterusnya itu 1 X3 2 M X3 1 M X3 hasilnya min 1 kurang 3 M X3. Seterusnya kita kelompokkan itu 3M M hasilnya 4M dan seterusnya MS2, sehingga penjabaran dan kelompokan menjadi fungsi tujuannya itu min 3 tambah 6X1 tambah 1 kurang MX2 tambah 1 kurang MX3 tambah MS2 tambah 4M. Hasilnya itu fungsi tujuannya itu 3 kurang 6X1 kurang 1 tambah MX2 kurang 1 tambah 3 MX3 kurang MS2 sama dengan 4M. Setelah fungsi tujuan selesai, kita masukkan pada tabel simplex, yaitu kita lihat dalam tabel yaitu untuk menentukan kolom kunci, yaitu ini kolom kuncinya itu 6. Baik, pada tabel di atas nilai X1
yaitu 3 kurang 6M, nilai X2 nya min 1 tambah M, nilai X3 nya min 1 tambah 3M, nilai selek pertama 0, nilai selek keduanya M, R1 nya 0, R2 nya 0, maka nilai kanannya 4M, hasilnya itu 4M. Untuk menentukan kolom kunci, kita ambil dari baris kolom Z dengan nilai yang terbesar adalah min 1 tambah 3M. Untuk mendapatkan nilai indeks atau baris kunci, maka nilai kanan ini kita bagi dengan kolom kunci. Ini pada X3. Hasilnya yaitu 11 dibagi 1 sama dengan 11. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Sehingga nilai baris kunci diambil nilai kolom indeks dengan nilai yang terkecil yaitu angka 1 seperti yang ada di atas. Selanjutnya untuk menentukan angka kunci didapatkan dari pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nilai pada kolom kunci yaitu angka adalah 1. Nilai baris kunci adalah 1. Kita ambil dari baris yang ada di tabel di atas. Jadi angka kuncinya adalah 1. Yaitu kita buat lagi baris baru kunci atau BBK. Untuk menentukan BBK atau baris baru kunci, kita perlu memperhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X3 yaitu angka 1 ini. Maka baris C kita ubah menjadi X3. Kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci, sehingga hasilnya yaitu min 2 bagi 1 sama dengan min 2, 0 bagi 1 sama dengan 0, 0 bagi 1 bagi 1 hasilnya 1, 0 bagi 1 sama dengan 0, 0 bagi 1 sama dengan 0, 0 bagi 1 lagi sama dengan 0, 1 bagi 1 sama dengan 1, dan 1 bagi 1 hasilnya 1. Setelah itu kita harus mencari baris baru selain baris kunci atau BK. Baris baru sama dengan baris lama kurang angka kolom kunci. Ini baris lama kurang angka kolom kunci, yaitu kali nilai baru baris kunci. Hasilnya yaitu nilai X1 sama dengan 9 kurang 18M. Nilai X2 nya itu min 1 tambah M. Nilai X3 nya min 4 tambah 9M. Nilai selek pertama 0, nilai selek keduanya min M. Nilai R1 0, nilai R2 sama dengan min 3 tambah 6M. Dan nilai kanannya yaitu min 1 tambah 6M. Ini hasilnya dari data di atas. Ini kita lihat di tabel di atas ini hasilnya. Oke. Setelah itu untuk menentukan baris baru A, angka kolom kuncinya adalah 1, sehingga baris A baru, sehingga baris barunya itu X1 sama dengan 3, X2 nya sama dengan 2 min 2, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan min 1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, R1 sama dengan 0, dan R2 nya sama dengan min 1. Nilai kanannya itu 10. Selanjutnya untuk mencari nilai baris baru, angka kolom kuncinya adalah 2, sehingga baris B barunya itu X1 sama dengan 0, X2 nya sama dengan 1, X3 nya sama dengan min 1, S1 sama dengan 0, dan S2 nya min 1, dan R1 nya min 1, dan R2 nya min 2, dan nilai kanannya itu 1. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam simplex baru seperti yang terlihat di tabel. Oke, demikian.